Di sudut kota yang sibuk, hidup seorang lelaki tua bernama Anwar. Dahulu, ia adalah pengusaha properti tersohor. Namanya harum di setiap penjuru kota. Tapi kini, ia hanya seorang gelandangan yang terlupakan. Kejatuhannya dimulai ketika bisnisnya runtuh, menghancurkan segalanya. Rumah, harta, bahkan keluarganya. Tanpa tempat tinggal dan sumber penghasilan, Anwar terpaksa hidup di jalanan, mengais makanan dari tempat sampah dan tidur di trotoar. Penampilannya yang lusuh dan bau membuat orang-orang menjauh. Masyarakat yang dulu memujanya, kini mengucilkannya. Anak-anak kecil mengejeknya, sementara orang dewasa menghindari kontak mata. Anwar sering diusir dari tempat-tempat umum, dianggap mengganggu ketertiban. Tapi di balik wajahnya yang lelah, masih tersimpan secercah harapan. Suatu hari, pertemuan tak terduga dengan rekan bisnisnya di masa lalu mengubah segalanya. Reza, yang masih mengingat kebaikan dan keahlian Anwar, memutuskan untuk membantunya. Dari sana, Anwar mulai bangkit, membuktikan bahwa meski pernah terjatuh, ia masih bisa berdiri lagi. Di sebuah kota yang ramai, hiduplah seorang pria bernama Anwar. Ia bukanlah orang biasa. Anwar adalah seorang pengusaha properti yang namanya berkibar di seluruh penjuru kota. Perusahaannya, Anwar Property, menjadi simbol kemewahan dan kepercayaan. Setiap proyek yang ia sentuh seolah memiliki sentuhan magis, berubah menjadi gedung-gedung megah yang menjulang tinggi, menghiasi langit kota dengan kemegahannya. Anwar bukan hanya dikenal karena kekayaannya, tetapi juga karena visinya yang tajam dan integritasnya yang tak tergoyahkan. Ia adalah sosok yang dihormati, dikagumi, dan menjadi panutan bagi banyak orang. Rumahnya yang megah, terletak di kawasan elit, menjadi bukti kesuksesannya. Setiap sudut rumah itu dipenuhi dengan barang-barang mewah, mulai dari lukisan antik hingga perabotan berkelas internasional. Mobil-mobil mewah berjejer rapi di garasinya, sementara undangan ke acara-acara eksklusif selalu memenuhi meja kerjanya. Anwar adalah orang yang selalu menjadi pusat perhatian di setiap pertemuan. Suaranya didengar, sarannya dicari, dan senyumannya menjadi simbol kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Tidak hanya sukses secara materi, Anwar juga dikenal sebagai sosok yang dermawan. Ia sering menyumbang untuk pembangunan masjid, sekolah, dan rumah sakit. Banyak orang yang merasa berhutang budi padanya, karena Anwar tidak pernah segan membantu mereka yang membutuhkan. Ia percaya bahwa kesuksesan sejati adalah ketika ia bisa membawa dampak positif bagi orang lain. Anwar adalah teladan bagi banyak orang, baik dalam bisnis maupun dalam kehidupan sosial. Di dunia bisnis, Anwar adalah seorang visioner. Ia memiliki kemampuan untuk melihat peluang di mana orang lain hanya melihat kesulitan. Proyek-proyeknya selalu inovatif dan mengubah wajah kota. Gedung-gedung pencakar langit, pusat perbelanjaan mewah, dan kawasan hunian eksklusif adalah sebagian dari warisannya. Setiap kali ia meluncurkan proyek baru, para investor berduyun-duyun datang, percaya bahwa nama Anwar adalah jaminan kesuksesan. Kehidupan pribadinya pun tampak sempurna. Ia memiliki keluarga yang harmonis, dengan istri yang cantik dan anak-anak yang cerdas. Mereka sering terlihat bersama di acara-acara mewah, tersenyum bahagia di depan kamera. Anwar adalah sosok yang diidamkan banyak orang, kaya, sukses, dan bahagia. Ia adalah bukti nyata bahwa kerja keras dan integritas bisa membawa seseorang ke puncak kesuksesan. Namun, di balik semua kemewahan dan kejayaan itu, ada satu hal yang mungkin terlupakan oleh banyak orang. Anwar adalah manusia biasa. Ia juga memiliki kelemahan, ketakutan, dan kerentanan. Tapi pada masa itu, semua itu tertutup oleh gemerlap kesuksesannya. Tak ada yang menyangka bahwa di balik puncak kejayaan itu, ada sebuah jurang yang menunggu untuk dituruni. Dan seperti cerita-cerita klasik tentang kejatuhan, semua yang berkilau itu suatu hari akan memudar. Namun, hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Di balik kemegahan dan kesuksesan yang ia raih,
Badai mulai mengumpul di cakrawala bisnis Anwar. Krisis ekonomi global yang melanda dunia perlahan merambat ke kota itu, menggerus pondasi bisnis properti yang selama ini menjadi tumpuan hidupnya. Proyek-proyek besar yang sedang ia kerjakan tiba-tiba mandek, karena investor menarik dananya, ketakutan akan ketidakpastian ekonomi. Anwar, yang selama ini percaya diri dengan kemampuannya, mulai merasa gelisah. Tapi ia yakin, ini hanya ujian sementara. Sayangnya, ujian itu ternyata lebih berat dari yang ia bayangkan. Salah satu proyek utamanya, sebuah kawasan hunian mewah, gagal menarik pembeli. Biaya operasional yang membengkak, ditambah dengan hutang yang menumpuk, membuat keuangan perusahaannya semakin terpuruk. Anwar berusaha mencari solusi, meminjam dari bank, bahkan merogoh tabungan pribadinya. Tapi seperti mencoba menahan gelombang dengan kedua tangan, usahanya sia-sia. Perlahan tapi pasti, perusahaan yang ia bangun dengan susah payah mulai runtuh. Puncaknya datang ketika salah satu orang kepercayaannya, yang selama ini ia anggap sebagai sahabat, ternyata mengkhianatinya. Orang itu melarikan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi, meninggalkan Anwar dengan hutang yang menumpuk dan proyek-proyek yang terbengkalai. Anwar merasa ditikam dari belakang oleh seseorang yang ia percayai sepenuhnya. Rasa sakit karena pengkhianatan itu lebih menyakitkan daripada kehilangan materi. Ia merasa dikhianati tidak hanya oleh rekan bisnisnya, tetapi juga oleh takdir. Tak lama setelah itu, pemberitahuan resmi dari pengadilan datang. Perusahaannya dinyatakan bangkrut, dan semua asetnya disita untuk melunasi hutang. Rumah mewahnya, mobil-mobilnya, bahkan perhiasan istrinya, semuanya habis untuk menutupi kerugian yang ia alami. Anwar, yang dulu hidup dalam kemewahan, kini harus merelakan semua yang ia miliki. Ia dan keluarganya terpaksa pindah ke rumah sederhana, jauh dari kehidupan glamor yang selama ini mereka nikmati. Tapi kejatuhan Anwar tidak berhenti di situ. Stres dan tekanan yang ia alami membuat kesehatannya menurun. Ia sering sakit-sakitan, dan biaya pengobatan semakin memberatkan keuangannya yang sudah tipis. Istri dan anak-anaknya, yang dulu selalu tersenyum bahagia, kini mulai menjauh. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa kehidupan mereka telah berubah drastis. Anwar merasa sendirian, terpuruk, dan kehilangan arah. Pada akhirnya, Anwar kehilangan segalanya: kekayaan, reputasi, keluarga, dan bahkan harga dirinya. Ia yang dulu dielu-elukan sebagai pengusaha sukses, kini menjadi bayangan dari dirinya sendiri. Setiap kali ia melewati gedung-gedung megah yang dulu ia bangun, hatinya hancur berkeping-keping. Anwar tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Ia terjatuh dari puncak kejayaan, dan kini hanya bisa memandang ke atas, bertanya-tanya apakah ia masih punya kekuatan untuk bangkit lagi. Ketika badai menghantam hidup Anwar, ia berharap setidaknya ada satu hal yang tetap bertahan, dukungan dari orang-orang terdekatnya. Tapi harapan itu perlahan pupus ketika ia menyadari bahwa kesetiaan seringkali hanya bertahan selama kemewahan masih ada. Keluarganya, yang dulu selalu berkumpul di meja makan mewah, kini mulai menjauh satu persatu. Istri yang selama ini mendampinginya, perlahan kehilangan kesabaran. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa kehidupan mereka telah berubah drastis. Percakapan yang dulu penuh canda tawa, kini berubah menjadi pertengkaran yang menyakitkan. Hingga suatu hari, istri Anwar memutuskan untuk pergi, membawa serta anak-anak mereka yang sudah dewasa. Anwar merasa hancur. Anak-anaknya, yang dulu selalu memandangnya dengan bangga, kini enggan menjawab teleponnya. Mereka sibuk dengan kehidupan mereka sendiri, seolah melupakan bahwa ayah mereka sedang berjuang sendirian. Anwar mencoba memahami, mungkin mereka malu dengan keadaannya, atau mungkin mereka terlalu sibuk untuk peduli. Tapi rasa sakit karena ditinggalkan oleh orang-orang yang ia cintai, tidak bisa ia sembunyikan. Setiap malam, ia duduk sendirian di rumah kosongnya, memandang foto keluarga yang dulu penuh kebahagiaan, dan bertanya-tanya di mana ia salah. Tidak hanya keluarga,
Teman-teman dekat dan rekan bisnisnya juga perlahan menghilang. Orang-orang yang dulu selalu memujinya, kini menghindar ketika ia mencoba mendekat. Teleponnya yang dulu selalu berdering dengan tawaran bisnis, kini sunyi senyap. Bahkan, beberapa orang yang dulu ia bantu, kini berpura-pura tidak mengenalinya. Anwar merasa seperti hantu yang berkeliaran di dunia yang dulu ia kuasai. Setiap kali ia mencoba meminta bantuan, ia hanya mendapat tatapan sinis atau alasan yang dibuat-buat. Puncak kepedihannya datang ketika ia menghadiri reuni kecil dengan beberapa rekan bisnis lamanya. Anwar, yang dulu selalu menjadi pusat perhatian, kini duduk di sudut ruangan, diabaikan oleh semua orang. Percakapan yang dulu penuh dengan ide-ide brilian, kini berubah menjadi bisik-bisik tentang kegagalannya. Beberapa orang bahkan dengan terang-terangan menertawakannya, seolah lupa bahwa mereka dulu pernah meminta nasihat darinya. Anwar merasa seperti orang asing di tengah orang-orang yang ia kenal selama bertahun-tahun. Di tengah kesendiriannya, Anwar mulai merenung. Ia bertanya-tanya apakah kesetiaan itu hanya ilusi, atau apakah ia memang tidak layak untuk dicintai. Setiap hari, ia berjuang melawan rasa kesepian yang semakin dalam. Ia mencoba mengisi waktunya dengan mengingat masa lalu, tapi kenangan itu hanya membuatnya semakin terpuruk. Anwar merasa seperti terjebak dalam labirin kegelapan, tanpa tahu bagaimana cara keluar. Tapi di balik semua kepedihan itu, ada satu hal yang tetap bertahan, tekadnya untuk tidak menyerah. Meski ditinggalkan oleh orang-orang yang ia cintai, Anwar masih memiliki secercah harapan bahwa suatu hari nanti, ia akan menemukan kembali cahaya dalam hidupnya. Ia mungkin terjatuh, tapi ia tahu bahwa selama masih ada nafas, masih ada kesempatan untuk bangkit. Dan di tengah kesendiriannya, Anwar mulai mencari kekuatan untuk melangkah maju, meski langkah itu terasa berat. Setelah kehilangan segalanya, keluarga, teman, rumah, dan harta benda, Anwar perlahan merasakan betapa kejamnya hidup bisa menjadi. Tanpa tempat tinggal, tanpa uang, dan tanpa harapan, ia terpaksa hidup di jalanan. Awalnya, ia mencoba bertahan dengan meminjam uang dari orang-orang yang masih mau mendengarkannya. Tapi lama-kelamaan, bahkan pintu-pintu itu tertutup untuknya. Anwar, yang dulu mengenakan jas mahal dan sepatu mengkilap, kini hanya bisa mengenakan pakaian lusuh yang ia dapat dari tempat sumbangan. Ia menjadi gelandangan, hidup di antara orang-orang yang terlupakan oleh dunia. Setiap hari, Anwar berjuang untuk bertahan hidup. Ia mengais makanan dari tempat sampah, mencari sisa-sisa yang bisa dimakan di antara tumpukan sampah. Bau busuk dan lalat yang beterbangan menjadi teman sehari-harinya. Kadang-kadang, ia mendapat belas kasihan dari orang-orang yang memberinya sisa makanan atau uang receh. Tapi lebih sering, ia hanya mendapat tatapan sinis atau cibiran. Anwar, yang dulu dihormati dan dikagumi, kini menjadi sosok yang dihindari. Setiap kali ia mencoba mendekat, orang-orang menjauh, seolah takut tertular oleh kegagalannya. Malam hari adalah saat yang paling berat bagi Anwar. Tanpa tempat tinggal, ia harus tidur di trotoar, di bawah langit yang dingin dan gelap. Ia sering terbangun karena kedinginan atau diganggu oleh orang-orang yang lewat. Kadang-kadang, ia harus berbagi tempat dengan gelandangan lain, yang nasibnya mungkin tidak jauh berbeda dengannya. Di tengah kegelapan itu, Anwar sering memandang langit, bertanya-tanya mengapa hidupnya harus berakhir seperti ini. Kenangan akan masa lalu yang gemilang datang menghantui, membuatnya semakin sulit untuk tidur. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah rasa lapar atau dinginnya malam. Bukan juga bau busuk atau tatapan sinis dari orang-orang. Yang paling menyakitkan adalah rasa kehilangan harga diri. Anwar, yang dulu percaya diri dan penuh semangat, kini merasa seperti orang yang tidak berguna. Setiap kali ia bercermin di kaca toko, ia melihat sosok yang tidak ia kenali. Seorang lelaki tua dengan wajah lelah, rambut kusut, dan mata yang kosong. Ia bertanya-tanya, apakah ini akhir dari hidupnya? Apakah ia akan selamanya menjadi bayangan dari dirinya yang dulu? Namun, di tengah keputusasaan itu,
Ada satu hal yang tetap bertahan, tekadnya untuk bertahan hidup. Meski hidup sebagai gelandangan, Anwar tidak pernah menyerah. Ia masih memiliki secercah harapan bahwa suatu hari nanti, hidupnya akan berubah. Ia mungkin terjatuh, tapi ia tahu bahwa selama masih ada nafas, masih ada kesempatan untuk bangkit. Dan di tengah kesendiriannya, Anwar mulai mencari kekuatan untuk melangkah maju, meski langkah itu terasa berat. Suatu hari, saat ia sedang duduk di pinggir jalan, memandangi gedung-gedung megah yang dulu ia bangun, Anwar teringat akan mimpinya yang dulu. Ia teringat akan semangatnya yang tak kenal lelah, akan visinya yang tajam, dan akan integritasnya yang tak tergoyahkan. Ia menyadari bahwa meski hidupnya telah berubah drastis, mimpinya tidak pernah mati. Dan di tengah kegelapan itu, Anwar mulai menemukan kembali cahaya kecil yang membimbingnya untuk terus melangkah. Di tengah kehidupan barunya sebagai gelandangan, Anwar merasakan betapa pahitnya menjadi orang yang diabaikan. Masyarakat yang dulu memujanya, kini memalingkan muka. Setiap kali ia berjalan di trotoar, orang-orang menghindar, seolah takut tertular oleh kegagalannya. Anak-anak kecil, yang dulu memandangnya dengan rasa kagum, kini mengejeknya dengan kata-kata kasar. Anwar, yang dulu dihormati dan dikagumi, kini menjadi sosok yang dihindari. Tidak hanya di jalanan, Anwar juga merasakan pengucilan di tempat-tempat umum. Ketika ia mencoba masuk ke masjid untuk beribadah, beberapa orang memandangnya dengan curiga, seolah ia tidak pantas berada di sana. Ketika ia mencoba duduk di taman untuk beristirahat, petugas keamanan datang dan memintanya pergi. Anwar merasa seperti orang asing di tengah masyarakat yang dulu ia banggakan. Setiap kali ia mencoba mendekat, ia hanya mendapat tatapan sinis atau cibiran. Puncak kepedihannya datang ketika ia mencoba meminta bantuan dari orang-orang yang dulu ia bantu. Anwar ingat betul bagaimana ia pernah menyumbang untuk pembangunan masjid, sekolah, dan rumah sakit. Tapi ketika ia datang ke tempat-tempat itu, meminta sedikit bantuan, ia hanya mendapat alasan yang dibuat-buat. Beberapa orang bahkan berpura-pura tidak mengenalinya. Anwar merasa seperti hantu yang berkeliaran di dunia yang dulu ia kuasai. Di tengah pengucilan itu, Anwar mulai merenung. Ia bertanya-tanya apakah kesetiaan itu hanya ilusi, atau apakah ia memang tidak layak untuk dicintai. Setiap hari, ia berjuang melawan rasa kesepian yang semakin dalam. Ia mencoba mengisi waktunya dengan mengingat masa lalu, tapi kenangan itu hanya membuatnya semakin terpuruk. Anwar merasa seperti terjebak dalam labirin kegelapan, tanpa tahu bagaimana cara keluar. Tapi di balik semua kepedihan itu, ada satu hal yang tetap bertahan, tekadnya untuk tidak menyerah. Meski ditinggalkan oleh orang-orang yang ia cintai, Anwar masih memiliki secercah harapan bahwa suatu hari nanti, ia akan menemukan kembali cahaya dalam hidupnya. Ia mungkin terjatuh, tapi ia tahu bahwa selama masih ada nafas, masih ada kesempatan untuk bangkit. Dan di tengah kesendiriannya, Anwar mulai mencari kekuatan untuk melangkah maju, meski langkah itu terasa berat. Suatu hari, saat ia sedang duduk di pinggir jalan, memandangi gedung-gedung megah yang dulu ia bangun, Anwar teringat akan mimpinya yang dulu. Ia teringat akan semangatnya yang tak kenal lelah, akan visinya yang tajam, dan akan integritasnya yang tak tergoyahkan. Ia menyadari bahwa meski hidupnya telah berubah drastis, mimpinya tidak pernah mati. Dan di tengah kegelapan itu, Anwar mulai menemukan kembali cahaya kecil yang membimbingnya untuk terus melangkah. Di tengah kehidupan barunya sebagai gelandangan, Anwar merasakan betapa pahitnya menjadi orang yang diabaikan. Masyarakat yang dulu memujanya, kini memalingkan muka. Setiap kali ia berjalan di trotoar, orang-orang menghindar, seolah takut tertular oleh kegagalannya. Anak-anak kecil, yang dulu memandangnya dengan rasa kagum, kini mengejeknya dengan kata-kata kasar. Anwar, yang dulu dihormati dan dikagumi, kini menjadi sosok yang dihindari. Tidak hanya di jalanan, Anwar juga merasakan pengucilan di tempat-tempat umum. Ketika ia mencoba masuk ke masjid untuk beribadah,
Beberapa orang memandangnya dengan curiga, seolah ia tidak pantas berada di sana. Ketika ia mencoba duduk di taman untuk beristirahat, petugas keamanan datang dan memintanya pergi. Anwar merasa seperti orang asing di tengah masyarakat yang dulu ia banggakan. Setiap kali ia mencoba mendekat, ia hanya mendapat tatapan sinis atau cibiran. Puncak kepedihannya datang ketika ia mencoba meminta bantuan dari orang-orang yang dulu ia bantu. Anwar ingat betul bagaimana ia pernah menyumbang untuk pembangunan masjid, sekolah, dan rumah sakit. Tapi ketika ia datang ke tempat-tempat itu, meminta sedikit bantuan, ia hanya mendapat alasan yang dibuat-buat. Beberapa orang bahkan berpura-pura tidak mengenalinya. Anwar merasa seperti hantu yang berkeliaran di dunia yang dulu ia kuasai. Di tengah pengucilan itu, Anwar mulai merenung. Ia bertanya-tanya apakah kesetiaan itu hanya ilusi, atau apakah ia memang tidak layak untuk dicintai. Setiap hari, ia berjuang melawan rasa kesepian yang semakin dalam. Ia mencoba mengisi waktunya dengan mengingat masa lalu, tapi kenangan itu hanya membuatnya semakin terpuruk. Anwar merasa seperti terjebak dalam labirin kegelapan, tanpa tahu bagaimana cara keluar. Tapi di balik semua kepedihan itu, ada satu hal yang tetap bertahan, tekadnya untuk tidak menyerah. Meski ditinggalkan oleh orang-orang yang ia cintai, Anwar masih memiliki secercah harapan bahwa suatu hari nanti, ia akan menemukan kembali cahaya dalam hidupnya. Ia mungkin terjatuh, tapi ia tahu bahwa selama masih ada nafas, masih ada kesempatan untuk bangkit. Dan di tengah kesendiriannya, Anwar mulai mencari kekuatan untuk melangkah maju, meski langkah itu terasa berat. Suatu hari, saat ia sedang duduk di pinggir jalan, memandangi gedung-gedung megah yang dulu ia bangun, Anwar teringat akan mimpinya yang dulu. Ia teringat akan semangatnya yang tak kenal lelah, akan visinya yang tajam, dan akan integritasnya yang tak tergoyahkan. Ia menyadari bahwa meski hidupnya telah berubah drastis, mimpinya tidak pernah mati. Dan di tengah kegelapan itu, Anwar mulai menemukan kembali cahaya kecil yang membimbingnya untuk terus melangkah. Di tengah kesendirian dan keputusasaan, takdir membawa sebuah pertemuan yang akan mengubah hidup Anwar selamanya. Suatu sore, saat ia sedang duduk di pinggir jalan, memandangi gedung-gedung megah yang dulu ia bangun, seorang pria berpakaian rapi mendekatinya. Pria itu adalah Reza, rekan bisnisnya di masa lalu. Reza terkejut melihat kondisi Anwar yang memprihatinkan. Matanya penuh dengan rasa tidak percaya, seolah tidak bisa menerima bahwa orang yang dulu ia kagumi kini hidup sebagai gelandangan. Reza, yang dulu pernah bekerja sama dengan Anwar dalam beberapa proyek besar, masih mengingat betapa brilian dan inspiratifnya Anwar. Ia teringat bagaimana Anwar selalu menjadi sosok yang penuh semangat, visioner, dan tidak pernah menyerah. Melihat Anwar dalam keadaan seperti ini, hatinya tersentuh. Ia pun mendekat, mencoba memulai percakapan. "Anwar, apa benar ini kamu?" tanyanya dengan suara yang gemetar, penuh dengan emosi yang tertahan. Anwar, yang awalnya mencoba menghindar karena malu, akhirnya menatap Reza. Matanya berkaca-kaca, penuh dengan rasa sedih dan kehilangan harga diri. Ia tidak menyangka akan bertemu dengan seseorang yang masih mengenalinya, apalagi seseorang yang dulu ia anggap sebagai rekan. Reza, tanpa banyak bicara, langsung memeluk Anwar erat. Pelukan itu seperti melepas semua beban yang selama ini dipikul oleh Anwar. Ia menangis, melepaskan semua kesedihan yang selama ini ia pendam. Reza tidak banyak bertanya. Ia tahu bahwa Anwar sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. Tanpa ragu, ia mengajak Anwar untuk ikut bersamanya. "Ayo, ikut aku. Kamu tidak boleh tinggal di sini," kata Reza dengan suara yang tegas namun penuh kasih sayang. Anwar, yang awalnya ragu, akhirnya mengikuti Reza. Ia merasa seperti mendapatkan secercah harapan, sesuatu yang sudah lama ia cari. Mereka pergi ke sebuah restoran kecil, tempat Reza memesan makanan hangat untuk Anwar. Sambil makan, Reza mendengarkan cerita Anwar tentang kejatuhannya,
tentang bagaimana ia kehilangan segalanya, dan tentang bagaimana ia merasa dikhianati oleh orang-orang yang ia percayai. Reza tidak banyak bicara, tapi matanya penuh dengan empati. Ia tahu bahwa yang Anwar butuhkan saat ini adalah seseorang yang mendengarkan, seseorang yang peduli. Setelah makan, Reza membawa Anwar ke rumahnya. Ia memberinya pakaian bersih, mandi air hangat, dan tempat tidur yang nyaman. Reza berjanji akan membantu Anwar bangkit kembali. "Kamu tidak sendirian, Anwar. Aku akan membantumu," kata Reza dengan penuh keyakinan. Anwar, yang sudah lama tidak merasakan kasih sayang dan dukungan, merasa seperti mendapatkan angin segar. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan baru, dan ia siap untuk melangkah maju. Setelah pertemuan yang penuh emosi di jalanan, Reza membawa Anwar ke rumahnya. Ia tidak hanya memberikan tempat tinggal sementara, tetapi juga memberikan dukungan moral yang sangat dibutuhkan oleh Anwar. Reza tahu bahwa Anwar bukan hanya kehilangan harta benda, tetapi juga kehilangan harga diri dan kepercayaan diri. Oleh karena itu, langkah pertama yang ia lakukan adalah memulihkan semangat Anwar. Reza mengajak Anwar berbicara dari hati ke hati. Ia mendengarkan setiap cerita, setiap keluh kesah, dan setiap kenangan pahit yang Anwar alami. Reza tidak menghakimi atau menyalahkan, melainkan memberikan empati dan pengertian. "Kamu bukan orang yang gagal, Anwar. Kamu hanya terjatuh, dan setiap orang berhak untuk bangkit lagi," kata Reza dengan suara yang menenangkan. Kata-kata itu seperti air segar yang menyirami hati Anwar yang kering kerontang. Tidak hanya memberikan dukungan moral, Reza juga mengambil langkah konkret untuk membantu Anwar. Ia memberinya pekerjaan sebagai konsultan di perusahaannya. Reza tahu bahwa Anwar masih memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga di dunia bisnis. "Aku percaya padamu, Anwar. Kamu masih memiliki kemampuan yang luar biasa. Mari kita bangun sesuatu bersama," ujar Reza dengan penuh keyakinan. Anwar, yang awalnya ragu, mulai merasa bahwa dirinya masih memiliki nilai. Reza juga membantu Anwar memulihkan kehidupan pribadinya. Ia membawanya ke dokter untuk memeriksakan kesehatannya, membelikannya pakaian yang layak, dan memberinya ruang untuk beristirahat dan memulihkan diri. Reza tidak hanya menjadi rekan bisnis, tetapi juga menjadi sahabat yang setia. Ia selalu ada untuk Anwar, baik dalam suka maupun duka. Dukungan Reza tidak berhenti di situ. Ia juga membantu Anwar membangun kembali hubungan dengan keluarganya. Reza menghubungi anak-anak Anwar dan mencoba menjembatani hubungan yang retak. Meski tidak mudah, langkah ini memberikan harapan baru bagi Anwar. Ia mulai merasa bahwa hidupnya masih memiliki arti, bahwa masih ada orang-orang yang peduli padanya. Dengan dukungan dari Reza, Anwar perlahan mulai bangkit dari keterpurukannya. Ia menemukan kembali semangat dan kepercayaan diri yang dulu ia miliki. Anwar menyadari bahwa meski hidup telah memberinya ujian yang berat, masih ada orang-orang seperti Reza yang siap membantunya bangkit. Dan dengan tekad yang kuat, Anwar siap untuk melangkah maju, menuju kehidupan yang lebih baik. Dengan dukungan dari Reza, Anwar perlahan mulai menemukan kembali cahaya dalam hidupnya. Langkah pertama yang ia ambil adalah menerima pekerjaan sebagai konsultan di perusahaan Reza. Meski awalnya ragu, Anwar menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa ia masih memiliki kemampuan. Ia mulai bekerja dengan penuh semangat, menggunakan pengalaman dan pengetahuannya untuk membantu perusahaan Reza berkembang. Anwar tidak hanya bekerja untuk mencari nafkah, tetapi juga untuk memulihkan harga dirinya. Setiap kali ia berhasil memberikan solusi brilian atau ide-ide inovatif, ia merasa semakin percaya diri. Reza, yang selalu mendukungnya, sering memuji kemampuan Anwar. "Kamu masih hebat, Anwar. Aku selalu tahu itu," kata Reza dengan senyuman bangga. Kata-kata itu seperti suntikan semangat bagi Anwar, membuatnya semakin yakin bahwa ia masih memiliki nilai. Selain di dunia bisnis, Anwar juga mulai memulihkan kehidupan pribadinya.
Dengan bantuan Reza, ia mencoba membangun kembali hubungan dengan keluarganya. Meski tidak mudah, langkah ini memberikan harapan baru bagi Anwar. Ia mulai berkomunikasi dengan anak-anaknya, mencoba menjelaskan keadaan dan meminta maaf atas kesalahan yang pernah ia lakukan. Perlahan tapi pasti, hubungan mereka mulai membaik. Anwar juga mulai terlibat dalam kegiatan sosial. Ia menyadari bahwa pengalamannya bisa menjadi inspirasi bagi orang lain yang mengalami nasib serupa. Ia sering berbicara di acara-acara amal, berbagi cerita tentang kejatuhannya dan bagaimana ia bangkit kembali. Anwar menjadi simbol harapan bagi banyak orang, membuktikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai lagi. Di tengah kebangkitannya, Anwar tidak pernah melupakan jasa Reza. Ia tahu bahwa tanpa dukungan dari sahabatnya itu, ia mungkin masih terjebak dalam kegelapan. Anwar sering mengungkapkan rasa terima kasihnya, tapi Reza selalu menjawab dengan sederhana, "Kamu sudah melakukan semuanya sendiri, Anwar. Aku hanya memberimu sedikit dorongan." Kini, Anwar tidak lagi menjadi gelandangan yang terpuruk. Ia telah bangkit, menemukan kembali semangat dan kepercayaan diri yang dulu ia miliki. Meski hidupnya tidak semewah dulu, ia merasa lebih bahagia dan bermakna. Anwar menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang harta benda, tetapi tentang hubungan dengan orang-orang yang kita cintai dan kontribusi kita bagi orang lain. Dan dengan tekad yang kuat, Anwar siap untuk melangkah maju, menuju kehidupan yang lebih baik. Setelah melalui perjalanan panjang yang penuh dengan lika-liku, Anwar akhirnya menemukan kehidupan baru yang penuh makna. Ia tidak lagi menjadi gelandangan yang terpuruk, melainkan seorang lelaki yang bangkit dari keterpurukan dengan semangat baru. Kehidupannya kini diisi dengan hal-hal yang lebih bermakna, jauh dari gemerlap harta benda yang dulu ia kejar. Anwar menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kekayaan, tetapi pada hubungan dengan orang-orang yang dicintai dan kontribusi bagi sesama. Anwar terus bekerja sebagai konsultan di perusahaan Reza, tetapi ia tidak lagi melakukannya semata-mata untuk mencari nafkah. Ia melihat pekerjaannya sebagai cara untuk memberikan dampak positif bagi orang lain. Setiap proyek yang ia tangani, ia kerjakan dengan penuh dedikasi dan integritas. Anwar ingin membuktikan bahwa pengalaman dan pengetahuannya masih bisa berguna bagi banyak orang. Reza, yang selalu mendukungnya, seringkali memuji kerja keras Anwar. "Kamu adalah inspirasi bagi kami semua, Anwar," kata Reza suatu hari, membuat Anwar tersenyum bangga. Selain di dunia bisnis, Anwar juga aktif dalam kegiatan sosial. Ia sering diundang untuk berbicara di acara-acara amal, berbagi cerita tentang kejatuhannya dan bagaimana ia bangkit kembali. Anwar menjadi simbol harapan bagi banyak orang yang mengalami nasib serupa. Ia selalu menekankan bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai lagi, bahwa setiap orang berhak untuk bangkit dari keterpurukan. Kata-katanya penuh dengan semangat dan optimisme, menginspirasi banyak orang untuk tidak menyerah. Hubungan Anwar dengan keluarganya juga semakin membaik. Dengan bantuan Reza, ia berhasil membangun kembali komunikasi dengan anak-anaknya. Meski tidak langsung pulih seperti sedia kala, langkah ini memberikan harapan baru bagi Anwar. Ia mulai menghabiskan waktu bersama cucu-cucunya, menciptakan kenangan indah yang selama ini ia rindukan. Anwar menyadari bahwa keluarga adalah harta yang paling berharga, sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Di tengah kesibukannya, Anwar juga menyempatkan diri untuk beribadah dan merenung. Ia sering duduk di masjid, memanjatkan syukur atas segala nikmat yang ia terima. Anwar merasa bahwa hidupnya kini lebih bermakna, lebih tenang, dan lebih bahagia. Ia tidak lagi terjebak dalam kenangan masa lalu yang menyiksa, melainkan fokus pada masa kini dan masa depan. Kini, Anwar tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri. Ia hidup untuk memberikan dampak positif bagi orang lain, untuk menjadi inspirasi bagi mereka yang terjatuh. Ia tahu bahwa hidupnya mungkin tidak akan pernah semewah dulu, tapi ia merasa lebih kaya dari sebelumnya. Kekayaan itu datang dari rasa syukur, dari hubungan dengan orang-orang yang dicintai,
dan dari kontribusinya bagi sesama, Anwar telah menemukan hidup baru yang bermakna, dan ia siap untuk melangkah maju dengan penuh keyakinan.